Ini adalah daging putri duyung yang dapat memberikan keabadian. Tetapi setelah 3 nelayan memakannya, salah satu dari mereka tiba-tiba berubah menjadi monster dan mati di tempat. Yang lainnya juga pada hari berikutnya meninggal di pantai karena pembuluh darahnya pecah. Hanya seorang pemuda kurus bernama Yuta yang beruntung selamat. Kemudian, pemuda itu menikah dan perlahan-lahan melupakan tentang putri duyung. Tetapi daging putri duyung telah membuatnya abadi. Bahkan setelah 50 tahun berlalu, Yuta masih terlihat seperti berusia 20 tahun. Namun, istrinya hampir meninggal karena tua. Keabadian yang tak berarti ini membuat Yuta merasa takut. Istrinya menyarankan Yuta untuk mencari putri duyung. Mungkin jika dia menemukan putri duyung, kutukan keabadian ini bisa dihilangkan. Namun, pencarian ini berlangsung selama 500 tahun. Suatu hari, Yuta melewati sebuah desa. Sekelompok nenek tua yang memegang tombak tiba-tiba menghentikannya dan menginterogasinya. Setelah memastikan Yuta sendirian, para nenek itu langsung menusuk perut Yuta dengan tombak mereka. Kemudian yang lain juga ikut menyerang. Mereka baru berhenti menyerang setelah Yuta benar-benar tidak bereaksi. Mereka pun berhenti menyerang. Akhirnya, mereka melemparkan Yuta ke dalam lubang putri duyung. Monster di dalam lubang itu akan memakannya sampai habis. Adapun alasan mengapa para nenek tua ini begitu kejam, adalah karena mereka memiliki rahasia yang tak terkatakan. 15 tahun yang lalu, mereka membawa seorang gadis bernama Marina dari dunia luar. Meskipun mereka selalu memberinya makan dan minum yang enak, mereka selalu mengurangnya di dalam rumah. Secara lahiriah, mereka memperlakukan Marina seperti seorang putri. Tetapi sebenarnya, mereka ingin memanfaatkan Marina untuk mencapai tujuan jahat tertentu. Sekarang Marina telah dewasa, mereka mengumpulkan semua orang untuk melaksanakan rencana mereka. Pertama, salah satu dari mereka harus dikorbankan, dan orang yang terpilih adalah wanita termuda, tercantik, dan paling lama hidup. Malam itu, mereka membawa wanita itu ke lubang putri duyung untuk melakukan ritual. Wanita itu melepas pakaiannya sesuai permintaan, dan dengan sukarela masuk ke dalam kolam. Disertai jeritan, mereka membunuh wanita itu. Setelah kematiannya, wujud asli wanita itu sebagai putri duyung terungkap. Kemudian, nenek tua itu memotong sepotong daging dari ekornya. Setelah kembali, mereka membuat daging putri duyung menjadi hidangan lezat, dan membujuk Marina untuk memakannya. Jika Marina memakan daging putri duyung, rencana mereka akan segera selesai. Sementara itu, Yuta siuman di dalam lubang putri duyung. Dia langsung menemukan putri duyung yang telah dibunuh. Setelah 500 tahun mencari, akhirnya dia menemukan tujuannya. Maka, malam itu, Yuta langsung menyerbu desa kecil itu. Dia tidak sabar untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan putri duyung itu. Namun yang menjawabnya hanyalah tombak tajam. Para nenek itu ingin membunuhnya lagi. Melihat situasi semakin rumit, Yuta merebut tombak itu dan menyandera Mana. Dia berniat membawa Mana kabur. Tapi tak disangka, kaki Mana dirantai. Maka ia merobek selimut menjadi kain panjang untuk mengikat mereka berdua. Lalu ia menggendong Mana dan lari. Di perjalanan, Mana terus meronta. Tapi ketika dia melihat para nenek yang membesarkannya selama 15 tahun juga ingin membunuhnya, dia berhenti meronta. Tak punya tempat tujuan, mereka berdua kembali bersembunyi di gua putri duyung. Di sana, Yuta segera melepaskan rantai di kaki Mana dan membalut lukanya dengan lembut. Merasakan kebaikan Yuta, Mana tidak lagi bersikap bermusuhan. Lalu dia bertanya apa rencana Yuta selanjutnya. Yuta bilang dia tidak akan pergi kemana-mana. Lalu ia menceritakan semua pengalamannya. Belum selesai Yuta bercerita, Mana tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, Mana teringat masa kecilnya. Dia tidak mengerti mengapa para nenek ingin membunuhnya juga. Saat Mana bersedih, tiba-tiba terdengar suara aneh di dalam gua. Seekor monster perlahan merangkak keluar. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menerjang mereka. Meskipun Yuta berhasil menusuk monster itu dengan tombak, itu tidak membunuhnya. Untuk membunuhnya, harus menggunakan racun. Melihat serangannya tidak mempan, Yuta menggendong Mana dan memanjat dinding gua untuk keluar. Setelah keluar dari gua, monster itu tidak mengejar mereka. Namun, wujud monster itu mengingatkan Yuta pada temannya yang berubah menjadi monster setelah memakan daging putri duyung. Untuk menghilangkan keraguannya, Yuta memutuskan untuk bertanya pada para nenek. Mana ingin ikut, tapi kakinya yang telah dirantai selama belasan tahun membuatnya sulit berdiri. Mau tak mau, Mana hanya bisa menunggu Yuta kembali. Lalu Yuta berjalan menuju desa. Tak lama kemudian, para nenek mengepungnya. Namun, Yuta mengancam akan memberitahu keberadaan Mana jika mereka tidak menceritakan tentang putri duyung. Agar mereka tidak berbohong lagi, Yuta membanting cangkir teh dan mengambil pecahannya untuk melukai lengannya sendiri. Lukanya pun sembuh dengan cepat. Melihat itu, para nenek menduga Yuta telah memakan daging putri duyung. Tapi mereka tetap tidak mau memberitahu Yuta yang sebenarnya. Malangnya, mereka berkata, jika keabadian itu menyakitkan bagimu, kenapa kau tidak memenggal kepalamu sendiri? Jelas,
Yuta tidak menginginkan kematian. Dia hanya ingin kembali menjadi manusia normal. Dalam percakapan selanjutnya, Yuta perlahan-lahan mengetahui rahasia Putri Duyung. Ternyata, manusia bisa hidup abadi dengan memakan daging Putri Duyung. Tetapi, Putri Duyung juga bisa hidup abadi dengan memakan daging manusia. Namun, bukan manusia biasa yang harus dimakan, melainkan gadis yang telah menjadi abadi setelah memakan daging Putri Duyung. Demi keabadian, para nenek ini setiap beberapa dekade menculik bayi perempuan dari desa manusia untuk percobaan. Namun, daging Putri Duyung juga merupakan racun yang mematikan. Beberapa orang tidak tahan dan langsung mati keracunan. Bahkan jika mereka bertahan hidup, mereka akan berubah menjadi manusia duyung yang buruk rupa dan hidup dengan menyedihkan. Nona Mana adalah hasil percobaan mereka yang paling berhasil dan paling sempurna selama beberapa dekade ini. Setelah mengetahui kebenarannya, Yuta langsung marah dan berteriak bahwa dia tidak akan menyerahkan Mana. Tetapi sedetik kemudian, Mana ditangkap kembali. Pada saat yang sama, nenek itu kembali menusuk perut Yuta dengan tombak ikan. Meskipun dia tidak bisa membuat Yuta kembali normal, dia bisa mengakhiri penderitaan keabadian Yuta, yaitu dengan menggunakan racun untuk membunuh Yuta. Racun ini terbuat dari fermentasi tubuh Putri Duyung dan tumbuhan beracun. Tombak ikan yang menusuk Yuta sudah dilapisi racun. Jadi, kali ini Yuta pasti mati. Tetapi siapa sangka, Yuta tidak mau menyerah pada takdir. Setelah menendang nenek itu, dia langsung menyelamatkan Mana. Lalu, dia membakar seluruh ruangan dan melarikan diri bersama Mana. Tanpa tempat tujuan, mereka kembali bersembunyi di gua Putri Duyung. Karena terkena racun, luka Yuta tak kunjung sembuh. Untungnya, Mana maju dan berulang kali menghisap racunnya. Berkat itu, nyawa Yuta terselamatkan. Di sisi lain, para nenek itu mengikuti jejak darah dan menemukan gua tempat Yuta bersembunyi. Tetapi karena takut pada manusia duyung di dalam gua, mereka tidak berani masuk. Jadi, nenek itu memutuskan untuk membuka pintu air dan menggunakan banjir untuk memaksa Mana dan Yuta keluar. Saat pintu air dibuka, air mengalir deras dan langsung membasmi seluruh desa. Akhirnya, air mengalir ke gua Putri Duyung dan menghanyutkan manusia duyung di dalamnya, beserta Yuta dan Mana, ke laut. Para nenek itu sudah menunggu di pintu keluar. Sambil menantikan datangnya banjir, mereka semua melepas pakaian manusia mereka dan memperlihatkan wujud asli mereka sebagai Putri Duyung. Pesta besar mereka akan segera dimulai. Dengan memakan sepotong daging Mana, mereka akan kembali muda dan cantik. Tapi selama Yuta ada di sini, mereka tidak akan berhasil. Yuta dengan cepat membawa Mana ke pantai. Setelah memastikan Mana aman, dia mengambil tombak ikan dan berjuang mati-matian melawan para Putri Duyung. Tapi saat itu, nenek diam-diam datang ke belakang medan perang dan berencana untuk membunuh Mana. Untungnya, di saat kritis, Mana sadar kembali. Dia mati-matian melawan nenek dan akhirnya menjatuhkannya. Saat itu, nenek tiba-tiba menyadari bahwa semua rencana mereka telah gagal karena para Putri Duyung telah kembali ke wujud aslinya. Sekarang, bahkan jika mereka berhasil memakan Mana, mereka tidak akan bisa kembali menjadi manusia. Setelah semuanya berakhir, nenek mengungkapkan identitas aslinya. Dia sebenarnya sama seperti Yuta dan Mana, manusia yang abadi setelah memakan daging Putri Duyung. Tapi di seluruh dunia, hanya para Putri Duyung yang menerimanya. Di sini, dia merasa masih hidup, tapi hanya sekedar hidup, tanpa kebahagiaan, tanpa kesedihan, hanya hidup saja. Namun, Yuta berkata, apa urusanku? Dia hanya ingin pergi bersama Mana dan terus mengikuti jejak Putri Duyung untuk menemukan cara menjadi manusia normal kembali. Begitulah, petualangan mereka berdua dimulai. Mayat seorang pria terdampar di pantai. Anehnya, dia hidup kembali keesokan harinya. Dan ini bukan pertama kalinya dia hidup kembali. Tepatnya, ini sudah yang keempat kalinya. Pria itu mengatakan namanya Yuta. Karena bertahun-tahun yang lalu dia memakan daging Putri Duyung. Dia memiliki kemampuan untuk hidup abadi. Namun, keabadian bukanlah yang dia inginkan. Dia hanya ingin hidup seperti orang normal. Oleh karena itu, Yuta terus mencari cara untuk menjadi manusia normal kembali. Kemudian, dia bertemu dengan seorang wanita misterius bernama Suna. Wanita itu terus menghasut orang untuk mencari Putri Duyung. Dan Yuta saat itu kebetulan mendengar bahwa jika dia menemukan Putri Duyung, pasti ada cara untuk kembali menjadi manusia normal. Jadi dia pergi melaut bersama wanita itu. Tanpa diduga, mereka tidak menemukan Putri Duyung, melainkan mengalami kecelakaan kapal. Itulah yang terjadi selanjutnya. Setelah mendengar cerita Yuta, Rinko langsung menduga bahwa wanita itu sebenarnya adalah istri bajak laut bermata satu. Dia terus menyebarkan berita bahwa daging Putri Duyung dapat membuat orang hidup abadi, dan terus-menerus menghasut para bajak laut untuk mencari Putri Duyung. Sebenarnya Rinko juga ingin mencari Putri Duyung, karena ayahnya sudah terbaring sakit selama bertahun-tahun. Jika ia bisa menemukan daging duyung untuk menyembuhkannya, ayahnya pasti akan pulih. Kemunculan Yuta yang tiba-tiba memberi secercah harapan dalam hidupnya.
Ini membuatnya benar-benar percaya bahwa daging duyung bukan hanya legenda, tetapi benar-benar ada dan efektif. Jadi, ia dan Yuta berjanji untuk berlayar mencari duyung saat bulan sabit dan laut tenang. Mereka akan berlayar mencari duyung. Tetapi perahu desa tidak bisa dipinjamkan begitu saja kepada Yuta. Jadi sebelum itu, Yuta harus bekerja dengan penduduk desa. Mereka melaut menangkap ikan bersama dan berjualan di pasar. Lambat laun, Yuta benar-benar beradaptasi dengan kehidupan di sana. Dan Rinko pun mulai memiliki perasaan khusus padanya. Dia akan sengaja mengenakan pakaian indah yang hanya dikenakan saat menikah di depan Yuta. Jika dia bisa menjadi manusia biasa lagi, akankah dia memilih untuk tinggal di desa nelayan? Namun, Yuta tidak menyadari perasaan Rinko. Dia hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Suatu hari, saat berjualan di pasar, wanita bernama Suna tiba-tiba muncul. Saat pertama kali melihat Yuta, dia tampak sangat terkejut. Dia telah menyaksikan Yuta mengalami kecelakaan di laut. Tapi Yuta sekarang baik-baik saja. Mungkinkah dia sudah menangkap duyung dan memakan dagingnya? Untuk membuktikan dugaannya, Suna mengambil tusuk konde di dekatnya dan menusuknya ke telapak tangan Yuta. Tetapi yang mengejutkan, luka Yuta tidak langsung sembuh. Melihat ini, Suna tampak kecewa. Tetapi Rinko hampir meledak karena marah. Dia ingin Suna segera pergi. Tanpa diduga, Suna malah membeli tusuk konde itu dan memberikannya kepada Rinko. Ini bukan permintaan maaf, melainkan sebuah provokasi. Rinko pikir dia tidak akan bertemu wanita itu lagi. Tetapi siapa sangka, malam itu juga, wanita itu datang lagi. Tujuan Suna sebenarnya jelas. Dia datang untuk memeriksa luka Yuta. Saat melihat luka Yuta telah sembuh total, dia langsung mengerti, Yuta pasti telah memakan daging duyung. Sehingga selamat dari kecelakaan laut itu. Karena sudah begini, Yuta tidak lagi menyembunyikannya. Dia menceritakan semua yang dialaminya. Namun, Suna tidak percaya apa yang dikatakan Yuta. Dia masih memaksa Yuta dengan pisaunya agar menyerahkan daging duyung. Tetapi Yuta menekankan bahwa dia abadi, dan Suna tidak akan bisa mengalahkannya. Seolah menyadari bahwa Yuta tidak berbohong, Suna segera mengalihkan ujung pisaunya dan menusuk ayah Rinko. Pada saat yang sama, Rin mendengar keributan, berlari keluar. Melihat pemandangan mengerikan ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun saat itu, Suna mengingatkan Rin bahwa dengan memakan daging putri duyung, ayahnya bisa diselamatkan. Namun, sebelum dia selesai bicara, Rin mengambil katana di dekatnya dan langsung menebasnya. Suna langsung roboh dan kehilangan nyawanya. Kemudian, Rin melemparkan katana itu dan langsung berlari keluar. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus segera menemukan daging putri duyung untuk menyelamatkan ayahnya. Melihat ini, Yuta juga ikut berlari. Tapi mereka tidak tahu bahwa Suna yang sudah mati. Lengannya sedikit bergetar. Adegan berganti. Yuta dan Rin sudah sampai di laut mencari putri duyung. Agar bisa menemukan putri duyung, mereka memutuskan untuk pergi ke perairan paling berbahaya. Untungnya, usaha mereka tidak sia-sia. Setelah melewati pusaran air yang mengerikan, mereka akhirnya menemukan putri duyung. Setelah menemukan targetnya, Yuta tanpa ragu melompat ke laut. Dia ingin menangkap putri duyung dengan kekuatannya sendiri. Namun, putri duyung tidak mudah dikalahkan. Apalagi ini adalah wilayahnya. Tetapi, karena telah memakan daging putri duyung, Yuta seperti manusia super yang tak terkalahkan. Dibandingkan orang biasa, dia memiliki peluang lebih besar untuk menangkap putri duyung. Namun, saat Yuta dan putri duyung bertarung mati-matian, kecelakaan terjadi lagi. Yuta yang menyerang bukanlah orang lain, melainkan para bajak laut Pulau Gyakuten. Mereka sudah mengincar kapal Rin untuk memanfaatkan mereka mencari putri duyung. Dan hasilnya tidak mengejutkan. Mereka dengan mudah menemukan putri duyung legendaris. Setelah melihat putri duyung dapat hidup kembali, para bajak laut percaya bahwa daging putri duyung dapat membuat orang hidup abadi. Sedangkan Yuta yang sudah tidak berguna lagi, langsung dibuang ke laut. Nasib Rin juga tidak jauh berbeda. Dia ditawan oleh para bajak laut. Tapi hal aneh terjadi saat itu. Suna yang sebelumnya telah dibunuh, kini muncul di hadapan Rin dengan utuh. Melihat Suna hidup kembali, Rin pun terkejut. Tapi dia segera menerima kenyataan dan menduga bahwa Suna juga telah memakan daging putri duyung dan menjadi abadi. Tentang hal ini, Suna tidak menjelaskan banyak. Dia hanya memberitahu Rin bahwa semua yang dia lakukan adalah demi bayi di dalam kandungannya. Karena melahirkan membutuhkan nutrisi, dia menipu Yuta untuk mencari putri duyung. Hanya daging putri duyung yang paling segar dan lezat yang dapat memberinya nutrisi yang cukup. Dan jika dihitung waktunya, sudah hampir waktunya untuk makan daging putri duyung. Tanpa diduga, Rin juga ikut dibawa ke atas. Karena kecantikan Rin, bajak laut bermata satu itu berniat menikahinya. Namun, respon Rin adalah meludah, menendang, dan menggigit jari. Setelah semua itu, bajak laut bermata satu itu kehilangan kesabaran. Maka dia memutuskan untuk membunuh Rin di tempat.
Tapi saat itu, Yuta yang telah bangkit kembali berhasil menangkap Rin. Melihat Yuta hidup kembali, Rin sangat gembira. Namun di saat yang sama, Suna mengungkapkan cara untuk membunuh Yuta sepenuhnya, yaitu dengan memenggal kepalanya. Mendengar hal itu, bajak laut bermata satu itu langsung mengatakan bahwa siapapun yang bisa memenggal kepala Yuta akan diberi hadiah sepotong daging putri duyung. Seketika, semua anak buah bajak laut itu menyerbu Yuta. Namun, menghadapi serangan gabungan Yuta dan Rin, bagaimana mungkin mereka bisa menang? Di tengah kekacauan, Yuta melemparkan pisaunya dan langsung mengenai dada bajak laut bermata satu itu. Kali ini, bajak laut bermata satu itu tidak bisa tinggal diam dan terpaksa bertarung langsung dengan Yuta. Tapi dia tidak menyangka bahwa anak buahnya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk diam-diam memakan daging putri duyung. Saat bajak laut bermata satu itu sadar dan ingin menghentikan mereka, anak buahnya sudah menelan daging putri duyung. Mereka bersyukur karena kini mereka juga abadi. Namun, detik berikutnya, tubuh mereka tiba-tiba bermutasi. Mereka semua sangat menderita, dan penampilan mereka menjadi sangat aneh. Saat itu, Suna yang sedang santai makan daging putri duyung akhirnya mengungkapkan kebenarannya. Daging putri duyung memang obat mujarab untuk keabadian, tetapi juga merupakan racun yang mematikan. Hanya segelintir orang yang sangat beruntung yang bisa mendapatkan keabadian. Yang lain akan mati di tempat atau berubah menjadi monster. Dan memang begitulah kenyataannya. Para bajak laut di depannya benar-benar berubah menjadi monster yang buruk rupa. Namun yang mengejutkan, bajak laut bermata satu itu tidak berubah. Sebaliknya, lukanya sembuh dengan cepat. Tampaknya dia adalah orang yang sangat beruntung itu. Setelah mendapatkan keabadian, bajak laut bermata satu itu menjadi sombong. Dia bersumpah akan menggunakan keabadiannya untuk berduel dengan keabadian Yuta. Tapi apakah sesederhana itu? Setelah dia bertarung beberapa ronde dengan Yuta, matanya tiba-tiba bermutasi. Ternyata dia hanya bereaksi lebih lambat, karena tubuhnya terlalu kuat. Sampai di titik ini, Suna tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Dia bukan manusia, melainkan putri duyung tingkat tinggi berkaki dua. Putri duyung di lautan, sebenarnya adalah nutrisi yang mereka butuhkan untuk melahirkan anak. Tentu saja, anak ini juga bukan anak bajak laut bermata satu, melainkan anak dari mendiang suaminya. Sebenarnya, Suna sudah hamil 3 tahun yang lalu. Jika dia tidak ditangkap bajak laut saat itu, dia juga tidak akan menghasut orang lain untuk mencari putri duyung. Mendengar kabar ini, bajak laut bermata satu itu sangat marah, hingga langsung bermutasi. Berkat tubuhnya yang besar, setelah berubah menjadi monster, ukuran tubuhnya bertambah beberapa kali lipat. Meskipun puluhan orang menyerangnya secara bersamaan, mereka tidak dapat menyebabkan luka yang berarti. Untuk mengalahkan monster raksasa ini, Yuta berencana menggunakan keabadiannya untuk melelahkan lawannya secara perlahan. Namun yang mengejutkan, meskipun telah berubah menjadi monster, bajak laut bermata satu itu tetap mengejar Suna. Tepat saat dia hendak menyentuh Suna, Suna melompat langsung ke laut. Senyumnya saat menoleh ke belakang di udara, menunjukkan suasana hatinya yang sangat baik. Saat Suna jatuh ke laut, dia sepenuhnya berubah menjadi putri duyung yang cantik. Pada saat yang sama, 2 putri duyung kecil muncul di sampingnya. Akhirnya, mereka menghilang bersama di kedalaman laut. Setelah semuanya berakhir, semua monster dan penduduk desa telah dibersihkan. Ayah Rinko juga pulih kesehatannya berkat khasiat daging putri duyung. Yuta kembali memulai perjalanannya mencari putri duyung. Tapi kali ini, Rinko menemaninya, apapun yang terjadi di depan. Setidaknya, mereka masih bisa bersama selama beberapa dekade. Seorang gadis menderita penyakit langka, yang hanya bisa disembuhkan dengan darah putri duyung. Lalu adiknya memberinya secangkir darah putri duyung. Tapi siapa sangka, setelah meminum darah putri duyung, kakaknya tiba-tiba memuntahkan darah, dan salah satu lengannya bermutasi, menjadi seperti monster. Kejadian mengerikan ini membuat adiknya ketakutan. Namun, kakaknya yang malang, justru memulai kehidupan yang penuh penderitaan. Di masa mudanya, dia mencukur rambutnya dalam semalam. Meskipun darah putri duyung memberinya penampilan awet muda, organ dalamnya tetap menua seperti orang normal. Juga karena mutasi, untuk menghindari rasa malu bagi keluarga, ayahnya mengurung kakaknya di penjara bawah tanah. Dan pengurungan ini berlangsung selama beberapa dekade. Sejak saat itu, waktu seakan berhenti bagi Towa. Penampilannya tidak berubah lagi. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu di dunia luar. Dia hanya bisa melihat dokter yang merawatnya perlahan menua, dan samar-samar mendengar cuplikan percakapan dari dunia luar. Hari ini, adiknya, Sawa, menikah. Besok, Sawa melahirkan seorang putra. Lusa, putra Sawa gugur di medan perang. Setiap informasi ini menunjukkan berlalunya waktu. Namun, meskipun bulan berganti dan waktu berlalu, penampilan Towa tidak berubah. Tetapi segala sesuatu di sekitarnya benar-benar telah berubah. Hati Towa menjadi semakin kesepian. Puluhan tahun kemudian, Sawa sendiri yang membuka ruang bawah tanah. Dia membawa kabar kematian ayah mereka. Dan sejak hari itu, Towa akhirnya bebas. Namun,
Di rumah yang besar itu, hanya tersisa mereka berdua. Sawa menangis menceritakan penderitaannya selama bertahun-tahun kepada Towa. Tapi Towa bersikap acuh tak acuh. Karena dalam hatinya, dia sudah lama membenci Sawa. Seharusnya dia bisa hidup normal seperti orang lain. Menikah, punya anak, dan membesarkan mereka. Tapi sekarang, semuanya telah dihancurkan oleh Sawa. Sejak saat itu, kepribadian Towa berubah. Dia terobsesi untuk menemukan Putri Duyung. Dan mencoba mengganti lengan orang mati ke lengannya sendiri. Berharap untuk meredakan rasa sakit di tangan kanannya. Tapi itu hanya solusi sementara. Dalam 2 tahun, lengannya yang bermutasi akan tumbuh kembali. Tetapi selain itu, Towa tidak punya pilihan lain. Sampai suatu hari, Dr. Sina membawa seorang gadis bernama Mana. Dia berencana untuk memotong tangan kanan Mana dan mencangkokkannya ke Towa. Namun tak disangka, Mana yang seharusnya sudah mati 2 hari, tiba-tiba hidup kembali. Dan luka di lengannya, sembuh total hanya dalam sekejap. Kejadian aneh ini membuat Dr. Sina ketakutan. Tetapi Sawa dan Towa bisa menebak, bahwa Mana pastilah gadis yang mendapatkan keabadian dengan memakan daging Putri Duyung. Saat itu, Towa akhirnya menemukan harapan baru. Namun, malam itu juga, seorang pria asing Chuang Jin Leta Mendezai Yuan, dan tertangkap basah oleh Towa. Pria itu mengatakan namanya Yuta, dan datang untuk mencari temannya, Mana. Namun tanpa diduga, saat mendengar nama Mana, Towa melepaskan seekor anjing ganas bermata merah. Anjing itu langsung menerkam Yuta, dan menyerangnya dengan brutal. Di bawah serangan bertubi-tubi anjing itu, Yuta dengan cepat kewalahan, dan tewas di tempat setelah tenggorokannya digigit anjing itu. Keesokan harinya, Sawa pertama kali menemukan mayat Yuta. Dia langsung menangis ketakutan melihatnya. Tapi Denwa berbeda, dia seperti tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah hal ini tidak ada hubungannya dengannya. Tapi karena semuanya sudah begini, yang bisa mereka lakukan hanyalah membiarkan orang mati beristirahat dengan tenang. Tapi tak disangka, saat itu Denwa tiba-tiba menemukan luka Yuta perlahan sembuh, dan dia mulai bernapas lagi. Pemandangan yang mengejutkan ini membuat mereka berpikir. Lalu, ketika Yuta bangun lagi, dia mendapati dirinya dikurung di penjara bawah tanah. Melihat Yuta masih hidup dan sehat, Denwa sekarang sepenuhnya percaya bahwa di dunia ini benar-benar ada manusia yang hidup abadi setelah memakan daging Putri Duyung. Awalnya dia hanya menginginkan satu lengan Marina, tapi sekarang, dia berubah pikiran. Dia tidak lagi puas dengan penampilan awet muda. Dia ingin mendapatkan keabadian sejati. Maka dia memutuskan untuk memenggal kepala Marina, dan mencangkokkan kepalanya sendiri. Dengan cara ini, dia akan mendapatkan keabadian. Tentu saja, dia bisa saja tidak melakukan ini. Sebagai gantinya, Sawa harus memberitahunya lokasi Putri Duyung. Ternyata, leluhur mereka pernah menangkap seekor Putri Duyung, dan melakukan banyak penelitian. Putri Duyung itu disembunyikan di makam Putri Duyung. Sebagai adik perempuan dan pewaris keluarga, Sawa adalah satu-satunya yang tahu di mana Putri Duyung itu berada. Selama bertahun-tahun, Denwa terus memaksa adiknya untuk memberitahu lokasi Putri Duyung. Tetapi Sawa tetap bungkam. Sampai Marina muncul, Denwa menemukan cara baru. Dengan ancaman Denwa yang terus-menerus, yang semakin melewati batas kemanusiaan, Sawa akhirnya menyerah. Dia tidak ingin kakaknya terus melakukan kesalahan, sehingga dia memberitahu lokasi Putri Duyung. Namun, Denwa tidak melepaskan Marina. Dia ingin membawa Marina ke makam Putri Duyung. Jelas, dia tidak sepenuhnya mempercayai adiknya, Sawa. Tanpa daya, Sawa hanya bisa membawa mereka ke makam Putri Duyung yang sebenarnya. Dan segera setelah mereka tiba, dia menunjukkan lokasi tepat Putri Duyung kepada Denwa. Melihat Putri Duyung itu benar-benar ada, Denwa langsung gembira. Dia langsung menarik Marina. Dia akan segera hidup abadi. Tapi saat itu, Marina dengan tajam menyadari, ada makhluk setengah Putri Duyung yang buruk rupa di balik bayangan. Denwa tidak tahu apa itu. Tapi Sawa tahu persis, itu adalah manusia yang telah memakan daging Putri Duyung. Tetapi gagal menjadi abadi. Mendengar ini, Denwa langsung tenang. Saat ini, dia mengerti mengapa tangan kanannya bermutasi. Pada saat yang sama, Yuta, yang berhasil kabur dari penjara bawah tanah, datang tepat waktu. Ia mencoba meyakinkan Noboru untuk tidak memakan daging Putri Duyung. Ia menekankan bahwa daging Putri Duyung adalah racun yang mengerikan. Jika seseorang tidak dapat menahan efek daging Putri Duyung dengan sempurna, mereka akan berubah menjadi manusia duyung yang buruk rupa. Namun, melihat dua manusia abadi di hadapannya, bagaimana mungkin Noboru tidak tergoda? Apapun hasilnya, ia harus mencobanya. Noboru memotong tali yang mengikat Mana, lalu menendangnya ke dalam lubang. Ia ingin Mana mengambilkan daging Putri Duyung untuknya. Tapi bagaimana mungkin Mana yang lemah bisa melawan manusia duyung setengah jadi? Untungnya, dengan bantuan Yuta, mereka berhasil membunuh manusia duyung setengah jadi itu. Dengan begitu, Noboru mendapatkan daging Putri Duyung yang didambakannya. Namun yang mengejutkan, ia tidak memakannya. Malah, ia memberikan daging Putri Duyung itu kepada adiknya, Sawa. Ia berkata kepada Sawa, "Makanlah."
Ini daging putri duyung yang kuambilkan khusus untukmu. Bukankah kau yang benar-benar ingin hidup abadi, kan? Kemudian, Noboru mengungkapkan kebenaran kepada semua orang. Dia menggunakan aku, kakaknya ini, untuk menguji efek daging putri duyung. Awalnya, Noboru tidak mencurigai adiknya. Namun, ketika ayahnya memarahi adiknya, ia secara tidak sengaja mengetahui bahwa darah putri duyung sebenarnya beracun. Pada saat itu, ia mengerti segalanya. Adiknya tidak menyelamatkannya dengan memberinya darah putri duyung, melainkan menjadikannya kelinci percobaan, karena mereka kembar. Jika Noboru, sang kakak, tidak mati setelah meminum darah putri duyung, maka Sawa, sang adik, juga akan baik-baik saja. Setelah mengetahui segalanya, dengan kebencian terhadap adiknya, Noboru menghabiskan puluhan tahun sendirian di penjara bawah tanah. Setelah bebas, ia bertekad untuk membalas dendam kepada adiknya. Sekarang Noboru telah mendapatkan daging putri duyung. Ia ingin melihat, apakah Sawa akan berubah menjadi monster, atau tetap hidup dengan penampilannya yang tua dan buruk rupa setelah memakan daging putri duyung. Namun siapa sangka, saat Noboru hendak memaksa Sawa memakan daging putri duyung, Sawa tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Karena kebenciannya pada sang adik, Noboru bertahan hingga saat ini. Namun kini, adiknya bahkan tidak memberinya kesempatan untuk balas dendam. Saat ini, Noboru benar-benar putus asa. Lalu ia berkata kepada Yuta, "Tolong bakar aku bersama rumah putri duyung. Aku sudah tidak punya alasan untuk hidup lagi." Dengan kobaran api yang besar, segala sesuatu yang berhubungan dengan putri duyung terbakar menjadi abu. Perseteruan kedua saudari itu pun berakhir. Namun saat ini, Dr. Sina tampak pasrah. Ia mengatakan bahwa dirinya sebenarnya adalah tunangan Noboru. Berkali-kali aku ingin membawa Noboru pergi jauh dari sini, tapi selalu ditolaknya. Saat itu, Noboru tidak memberitahuku alasannya. Dia hanya bilang punya keinginan yang harus dipenuhi. Sekarang, akhirnya aku mengerti semuanya. Nona Noboru tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Karena hatinya dipenuhi dendam, tak ada ruang lagi untuk orang lain.